皆さん、こんにちは。Naomi Learning Second Language no channel ini yokoso. Hello guys, selamat datang ke channel Naomi Learning Second Language. Dan hari ini kita akan membahas kosakata bahasa Jepang level N2 part 2. Bagian yang kedua ya. Jadi yang video kemarin bagian yang pertama part 1. Ini Miss Naomi ingin jelasin dulu waktu kita belajar sampai part 5 bagian ke-5. Miss Naomi akan membuat beberapa soal ya untuk melatih teman-teman kita yang dari part 1 sampai part 4 ya. Dan nanti kita juga akan membahas bersama-sama. Hai. Soいうことで、じゃあ今日の動画早速始めましょうか。日本語楽しく勉強しようぜ。はい、yang pertama, あいにく。あいにく。あいにく。Ini adalah kata keterangan ya, fuku. Kata keterangan dia juga adalah nake. Nake untuk teman-teman yang pernah belajar bahasa Jepang mungkin udah tahu ya apa itu nake. Di sini Miss jelasin sedikit ya. Jadi nake itu adalah untuk memodifikasi kata benda. Dan nanti kata akhir kita taruh na ya. Contoh, shizukana heya. Shizukana heya. Heya. Shizukana heya di sini dan na, jadi ini adalah nake ya. Satu lagi, chouhin na mise. Chouhin na mise. Chouhin artinya toko yang berkelas ya. Toko yang berkelas. Chouhin na mise, toko yang berkelas. Mise. Jadi na di sini adalah nake ya, yang. Oke, kita balik ke ainiku. Jadi ainiku dia ada banyak arti ya. Contoh, sayangnya, sayangnya, atau tidak kebetulan, tidak tepat waktu, malang ya, ainiku. Oke, kita lihat contohnya. Re, ainiku na otenki. Ainiku na otenki. Tenki. Ini artinya cuaca yang buruk ya. Contoh nih, kamu udah dandan 1 jam mau siap-siap pergi kantor ya. Dan kamu merasa hari ini cuaca sangat bagus. Baru waktu kamu keluar malahan hujan. Mulai hujan. Kamu bisa bilang, ainiku na otenki da na. 今日はあいにくなお天気だな。雨降ったか。あいにくなお天気だな。turun hujan, cuaca yang buruk. Cuaca yang tidak kebetulan ya. Jadi kamu harus susah payah pakai payungan pergi kerja. Oke, next. あいにく売り切れた。あいにく売り切れた。Di sini 売り切れた artinya sudah jual habis ya. Uri kirita artinya sudah jual habis. Contoh nih, kamu pulang kerja, baru kamu ingat bawang putih di rumah udah habis nih. Jadi kamu mau pergi ke market beli. Baru orangnya bilang, ainiku ninniku wa uri kireta. Ainiku ninniku wa uri kireta. Itu cara tulisnya ainiku ninniku wa uri kireta. Jadi ainiku ninniku wa uri kireta. Tidak kebetulan bawang putih sudah jual habis. Ya, ainiku ninniku wa uri kireta. Ninniku itu artinya bawang putih ya. Ninniku. Hai. Lanjut. あいにくですか。あきら先生はただいま外出しております。あいにくですか。あきら先生はただいま外出しております。Sayangnya guru Akira barusan keluar ya. Oke, di sini あいにくですか。あいにくですか artinya sayangnya あいにくですか。Akira sensei, guru Akira sensei wa tadaima. Tadaima artinya barusan ya. Tadaima
Kalian pernah gak ya dengar tadaima? Tadaima. Tadaima. Tuh, tadaima. Tadaima. Ini kita dengar udah tahu mereka beda ya. Cuman hiragananya sama. Jadi tadaima, tadaima artinya saya sudah pulang ya. Miss merasa ini kebanyakan orang tahu ya tadaima. Tapi tadaima artinya barusan. Contoh, tadaima dekiagarimashita. Tadaima dekiagarimashita. Barusan selesai ya. Barusan selesai, seperti itu. Dekiagarimashita. Miss akan jelaskan di video next. Oke. Jadi tadaima dia cenderung nadanya ke bawah, tapi tadaima dia cenderung nadanya ke atas ya. Hai, seperti itu. Jadi tadaima gaishutsu ini artinya keluar ya, keluar rumah, keluar. Gaishutsu shite orimasu ini adalah keigo. Jadi kita juga harus belajar ya cara pakai keigo, karena kalau kalian mulai kerja di Jepang, kalian harus bisa ngomong keigo ya, keigo di perusahaan. Hai. Jadi ainiku desu ka? Akira sensei wa tadaima gaishutsu shite orimasu. Sayangnya guru Akira barusan keluar. Oke, next. Aogu ini adalah kata transitif. Tato transitif. Dan aogu dia ada artinya lihat ke atas, merasa hormat pada seseorang, andalkan, atau bahasa Inggris kita bisa bilang rely on someone or rely on something. Oke, contoh aoi de sora o miru. Aoi de sora o miru. Melihat ke langit ya. Aoi de sora o miru. Jadi dengan gambar di sampingnya kepala kita sedikit ke atas, itu gerakannya itu namanya aogu. Oke. Miss kasih satu contoh lagi ya. Aoi de hoshi zora o miru. Aoi de hoshi zora o miru. Ada teman-teman yang ingin menebak apa artinya? Hai, ya. Jadi benar kalau untuk teman-teman yang benar. Jadi aoi de hoshi zora. Hoshi zora ini artinya bintang-bintang di langit ya. Bintang-bintang di langit. Seperti gambar yang di samping ya. Baru oke, jadi aoi de hoshi zora o miru. Melihat bintang-bintang di langit. Oke. Next. Kaichou ni aogu. Kaichou ini artinya ketua ya. Kaichou ni aogu. Aogu menghormati ketua. Oke, di sini Miss ada kasih beberapa kanji ya, beberapa kosakata yang belakangnya itu adalah cho. Miss ingin ajar perbedaan mereka ya. Hai, jadi kita mulai hancho. Hancho ini artinya ketua kelas ya, ketua kelas atau ketua di suatu kelompok. Jadi kita mau panggil ketua kelas dalam bahasa Jepang, kita bisa panggil hancho ya, atau ketua di suatu kelompok kita juga bisa panggil hancho. Next, kacho. Kacho ini biasa dipakai di kantor pemerintah ya, kantor polisi atau perusahaan, dan dia hanya mengurus suatu bagian dari suatu sistem ya. Jadi contoh nih, dia mengurus di bagian akuntansi. Jadi dia harus mengurus employee yang berada di
berada di area akuntansi. Kalau yang lain dia udah gak urus lagi ya, dia fokus bagian ini. Itu kita bisa panggil kacho. Oke, next kocho. Kocho ini kalau untuk teman-teman yang pernah nonton anime mungkin dapat dengar ya. Kocho. Hai, kocho ini artinya kepala sekolah. Kocho ya, dari TK, SD, SMP, SMA, universitas. Kocho ya. Oke, next shacho. Shacho ini jabatan yang paling tinggi ya. Ini dia artinya CEO atau presiden perusahaan. Kaisha, dia fokusnya itu di kaisha. Kaisha itu artinya kantor ya, perusahaan. Kaisha. Jadi dia cuma bisa pakai di perusahaan ya, shacho. Jadi kita adalah hancho, kacho, kocho, shacho. Hai. Next. Genryo wo gaikoku ni aogu. Oke, mundur sedikit ya. Genryo wo gaikoku ni aogu. Mengandalkan bahan baku dari luar negeri ya. Genryo. Salah tulis. Genryo ini artinya bahan baku ya, bahan yang belum diolah kita bilang genryo. Ini bahasa gaikoku. Gaikoku ini artinya luar negeri ya. Gaikoku. Gaikoku itakoto nai. Tidak pernah ke luar negeri ya. Gaikoku itu artinya luar negeri. Hai. Jadi aogu di sini artinya mengandalkan ya. Jadi genryo gaikoku ni aogu, mengandalkan bahan baku dari luar negeri. Hai, next. Aojiroi ini artinya biru putih atau pucat ya. Aojiroi. Dan dia itu adalah Ike tidak beda jauh dengan nage ya. Ike dia belakang akhir katanya itu adalah i. Contoh oki dia belakangnya i ya. Atau hiroi dia belakangnya i ya. Jadi ini namanya ike. Oke. Contoh aojiroi. Kita lihat contoh aojiroi. Aojiroi iro. Aojiroi iro. Artinya warna pucat atau warna biru putih. Kenapa dia warna biru putih? Di sini aojiroi. Ini sebenarnya kalau kita lepasin ya, kita separate. Aoi, ini baca aoi. A-O-I. Artinya biru. Baru yang jiroi, kalau kita separate, dia bacanya menjadi shiroi. Shiroi artinya putih ya. Jadi kalau mereka bersama dibaca menjadi aojiroi. Warna pucat atau warna biru putih. Oke. Jadi aojiroi iro, warna biru putih atau warna pucat. Oke, next. Aojiroi kao. Aojiroi kao artinya wajah yang pucat ya. Aojiroi kao. Contoh nih. Byoki desu ka? Kao ga aojiroi yo. Byoki desu ka? Kao ga aojiroi yo. Contoh. Hana-chan, doushita no? Kao ga aojiroi yo. Daijoubu? Hana-chan, kenapa? Mukamu terlihat pucat. Kamu gak apa-apa kah? Seperti itu ya. Kao ga aojiroi. Hai, next. Kanojo no aojiroi kao wa totsuden akaku natta. Kanojo no aojiroi kao wa totsuden akaku natta. Kanojo, dia perempuan. Ini di bagian di video part 1 ada Miss jelaskan ya.
Jadi aojiroi, warna pucat, muka yang warna pucat ya. Aojiroi kao wa tosuzen. Tosuzen. Tosuzen ini artinya tiba-tiba ya. Tosuzen. Akakunatta. Akakunatta menjadi merah. Akakunatta. Aka. Ini tulisnya kayak gini ya. Oke, aka. Aka artinya merah ya. Merah, aka. Oke, jadi tosuzen akakunatta. Akakunatta. Tiba-tiba menjadi merah. Kanojo no aojiroi kao wa tosuzen akakunatta. Mungkin dia biasanya warna dia mukanya pucat-pucat ya, tapi mungkin satu hari ada orang kokuhaku, confess, bilang suka sama dia ya, jadi mukanya tiba-tiba menjadi merah. Tosuzen akakunatta. Oke, next. Ini kosakata terakhir untuk video ini. Akaji kata benda ya. Mei. Akaji ini artinya defisit nomor atau huruf warna merah. Contoh, kalau kita di akuntansi, kalau defisit kan kita tulis warna merah ya, huruf warna merah. Itu dalam bahasa Jepang kita bisa bilang akaji ya. Oke, kita lihat contoh akaji. Akaji ni naru. Ni naru ini artinya menjadi ya. Jadi akaji ni naru menjadi defisit. Contoh kamu punya bisnisnya tidak beruntung ya, rugi terus. Jadi ini akan menjadi defisit. Kita bisa bilang akaji ni naru. Bisnis wa akaji ni naru. Oke, next. Akaji o umeru. Akaji o umeru. Di sini umeru artinya mengisi ya, menutup ya. Contoh ada lubang, kamu mau mengisi lubangnya. Kita bilang ana o umeru. Ana o umeru, mengisi lubang ya. Ini Miss akan jelasin lebih lanjut dari video selanjutnya. Oke, jadi umeru itu artinya mengisi ya, menutupi. Kalau bisnis kita defisit terus, kan kita juga gak bisa ya bikin dia terus defisit. Kita harus menutupi ya. Jadi kita bisa bilang akaji o umeru. Akaji o umeru, menutupi defisit. Oke, next. Kongetsu wa okyakusan ga sukunakute omise wa akaji ni narisou da. Kongetsu wa okyakusan ga sukunakute omise wa akaji ni narisou da. Kira-kira apa artinya ya? Oke, artinya adalah dengan lebih sedikit pelanggan di bulan ini, toko akan mengalami defisit ya. Ini di sini Miss bahas satu-satu. Kongetsu. Kongetsu artinya bulan ini ya. Kongetsu. Contoh kongetsu no kyuryo. Gaji bulan ini. Oke. Okyakusan. Okyakusan artinya customer, pelanggan. Enggak sukunakute. Sukunakute artinya sedikit ya, sangat sedikit. Sukunakute. Omise wa toko akan omise akaji ni narisou da. Di sini narisou da itu artinya udah mau menjadi atau udah mau mengalami apa-apa ya. Ini biasanya akan ke arah yang buruk ya. Jadi akaji ni narisou da, akan mengalami defisit. Oke, coba kita lihat lagi. Kongetsu wa Miss hapus aja ya. Kongetsu wa okyakusan ga sukunakute omise wa akaji ni narisou da. Dengan lebih sedikit pelanggan di bulan ini, toko akan mengalami defisit. Oke. Kalau kalian ada yang tidak terlalu paham, kalian boleh komen ya. Jadi Miss akan balas. Oke. Next. Wagasha wa zutto akaji ga tsuzuite iru. Wagasha wa zutto akaji ga tsuzuite iru. Wagasha.
wagasha ini artinya perusahaan kita ya, perusahaan kita. Di sini waga itu artinya saya atau kami ya, waga. Sha ini satu kata ini ada artinya perusahaan. Sha. Contoh kaisha. Kaisha ini artinya perusahaan ya. Kaisha, sha juga bisa. Tapi ya lebih betul sih bilang aja kaisha ya. Di sini kalau wagasha itu artinya perusahaan kami, perusahaan kita. Oke, wagasha. Wa jutto. Jutto itu artinya terus menerus ya. Jutto. Akaji ga tsutsui-teiru. Tsutsui-teiru artinya lanjut terus ya, lanjut terus, tidak berhenti ya, lanjut terus. Jadi akaji ga tsutsui-teiru itu terus mengalami defisit ya. Oke, jadi wagasha wa tidak berhenti. Jadi wagasha wa zutto akaji ga tsutsui-teiru. Perusahaan kami telah lama berada keadaan defisit, atau perusahaan kami terus berada keadaan defisit. Hai. Jadi itulah video hari ini. Gosecho itadaki arigatou gozaimasu. Untuk teman-teman yang udah mendengar sampai habis, terima kasih. Jadi kalau kalian merasa video ini membantu atau suka dengan video ini, please leave a like or subscribe. Ini akan menjadi motivasi Miss Naomi membuat video baru ya. Hai, ja mata kondo ne. Ja minasan mata ne.